Penasihat spiritual atau guru spiritual menjadi salah satu orang yang suaranya didengar oleh Presiden Soekarno atau Bung Karno. Guru spiritual Bung Karno adalah Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono yang membuat jiwa dan semangat Bung Karno senantiasa kuat dalam memimpin Republik Indonesia. Dr. Soeharto pernah mengungkapkan kedekatan itu sebagai sumber kekuatan mental spiritual Bung Karno. Secara mental, spiritual Bung Karno masih kuat dan segar karena mempunyai hubungan dengan dua orang penasihat spiritualnya, kata Dr. Soeharto seperti yang disampaikan oleh Haji Maulwi Sailan dalam buku Kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66. Dr. Soeharto merupakan dokter pribadi Bung Karno yang hari-harinya banyak berada di sekitar sang proklamator. Dr. Soeharto pernah menemani Bung Karno saat putra sang fajar itu menunaikan ibadah haji pada tahun 1955. Pertemuan rahasia antara Bung Karno dengan Tan Malaka di awal kemerdekaan juga berlangsung di rumah Dr. Soeharto. Salah satu penasihat spiritual Bung Karno yang disebut oleh Maulwi Sailan dalam percakapannya dengan Dr. Soeharto adalah Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono. Sosrokartono yang lahir di Mayong, Jepara, Jawa Tengah 10 April 1887 adalah kakak kandung Raden Ajeng Kartini. Rekam jejak intelektualnya begitu panjang. Sosrokartono merupakan lulusan Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1908 jurusan Sastra Timur. Sebagai murid terpandai Profesor Dr. H. Karen Leiden, Sosrokartono menguasai 37 bahasa dan karenanya ia disanjung sebagai manusia jenius. Kaum intelektual barat terpesona menjulukinya The Javanese Prince atau Sang Pangeran Jawa dan De Mauritius. Saat Perang Dunia ke-1 pecah pada tahun 1914 sampai dengan 1918, Sosrokartono yang berada di Eropa menjadi jurnalis koran The New York Herald terbitan New York. Keberadaannya diterima oleh banyak kalangan. Ia juga pernah menjadi juru bahasa untuk sekutu pada 1918 di Jenewa dan kemudian pindah ke Prancis menjadi mahasiswa pendengar di Universitas Sorbonne, jurusan psikometri dan psikoteknik. Sosrokartono juga sempat menjadi pegawai tinggi atas Kedutaan Besar Prancis di Den Haag pada tahun 1921. Selama 29 tahun melanglang di Eropa, yakni sejak tahun 1897, ia kemudian pulang ke Indonesia. Sosrokartono sejak tahun 1927 menempati rumahnya di Bandung, Jawa Barat. Ia menjalani fase kehidupan sebagai pendidik bersama Ki Hajar Dewantara dan kemudian lebih dikenal sebagai ahli kebatinan. Cinta Sosrokartono kepada Nusantara, khususnya Jawa, begitu besar. Ajarannya terkenal dengan mengoptimalkan indera rasa, mengasah rasa baik jasmani maupun rohani. Pada tahun 1899, Sosrokartono pernah berpidato bahasa Belanda dalam sebuah kongres bahasa di Gent, Belgia. Saya akan menyatakan sebagai musuh kepada siapa saja yang akan merubah bangsa Jawa atau Indonesia menjadi orang Eropa. Selama matahari dan bintang masih bersinar, saya akan melawan mereka itu. Sosrokartono di tahun 40-an pernah meramalkan bahwa dengan dibukanya terusan Suez
yang banyak memakan korban, Asia dan Afrika akan bersatu padu di Bandung, Jawa Barat. Selain Sosro Kartono, ada juga guru spiritual Soekarno yang dikenal berwawasan luas, namun tak banyak diketahui oleh orang. Yang pertama, Hos Cokro Aminoto. Raden Hos Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada 16 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta pada 17 Desember 1937. Cokro Aminoto merupakan pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yakni Sarekat Islam. Trilogi Cokro Aminoto yang masyhur yaitu setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, sepintar-pintarnya siasat. Ada juga Raden Mas Panji Sosro Kartono. Sosro Kartono merupakan kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang merupakan salah satu guru spiritual Soekarno juga. Sosro Kartono dikisahkan memiliki ilmu kebatinan. Ketika Soekarno hendak disidang, Sosro Kartono tahu bahwa Soekarno akan dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Ketiga, Kiai Haji Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf merupakan sosok yang dikenal licin seperti belut, karena dikabarkan ia tidak pernah tertangkap oleh kompeni. Selain itu, ia dikisahkan tidak mempan terkena senjata. Muhammad Yusuf merupakan pemimpin Laskar Hizbullah. Keempat, Datuk Mujib. Datuk Mujib adalah ulama Betawi keturunan Raja Bone, Sulawesi Selatan, yang lahir pada 1870 dan sezaman dengan Habib Ali Kuitang. Beliau ini merupakan salah satu guru spiritual Soekarno yang terkenal keramat. Bahkan tongkat Soekarno merupakan pemberian dari Datuk Mujib. Kelima, Agus Salim. Agus Salim dikenal sebagai salah satu tokoh yang penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Agus Salim merupakan pengganti Cokro Aminoto dalam memimpin Sarekat Islam. Soekarno dan Agus Salim diasingkan oleh Belanda ke Bangka Belitung. Soekarno sering menyebut Agus Salim sebagai The Grand Old Man. Yang keenam, Syekhona Khalil. Syekhona Khalil berasal dari Kabupaten Bangkalan. Beliau merupakan guru dari Hos Cokro Aminoto. Selain itu, murid-murid Cokro Aminoto juga berguru ke beliau seperti Soekarno. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh sekaligus pendiri Muhammadiyah yang sering bertukar pikiran dengan Bung Karno. Bung Karno juga pernah menjadi santri Ahmad Dahlan di Gang Peneleh 7 Surabaya. Itulah guru-guru spiritual Soekarno yang dikenal ampuh dan keramat.